Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hanya satu saja namanya. Jemaah pengajian Majelis Taklim Torekot Muktabar dalam Sundoro 13. Ingkang kula hormati wabil khusus Bamus Putra Pak Kiai Ahmad Anwar Al-Mahfum dan keluarga besar dari Bapak Kiai Ahmad Anwar Al-Mahfum yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillah wa syukurillah, yang atas limpahan dan rahmatnya kita semua bisa hadir di Majelis Taklim Torekot Muktabar Jalan Sundoro 13 pada pagi hari. Nuwun sewu, bagi saya sendiri ini seperti pulang rumah. Nuwun sewu ini kagem kula kados langsung tenggelam piyambak. Karena apa? Saya dulu pernah tinggal di pondok ini. Ya, tahun 79 sampai dengan 81, jadi 2 tahun saja. Ketika saya sekolah di pendidikan guru agama negeri di Candi, aku lo manggilnya temriki. Dulu belum dibangun sebagus ini, dulu masih bangunan lama. Yang sepuh-sepuh kiputan mungkin, yang sepuh-sepuh kiputan mesti dulu sederhana bangunannya. Ya. Dulu ini kamar Bu, nah ini kamar saya dulu di sini. Jadi dulu itu kamar itu batas itu dulu batas kamar itu. Nah ini kamar, ini sumur kalau nggak salah sini, ini sama kamar mandi sama tempat pingpong Mbak Mus jadi. Karena kemudian diperluas jadi jadi besar, nah ini tidak ada ruang kosong yang di tengah sini. Jadi sekali lagi saya ketika diminta untuk sowan kepada ibu-ibu naos bareng ini, saya sungguh rasa bahagia karena ini saya seperti pulang ke rumah, langsung terjun piyambak. Alhamdulillah, kula kalian istri kula menika ingkang ngagem masker merah. Nerawan copot masker merah. Nah ini istri kula nggih. Alhamdulillah saged sowan ibu sedaya. Mugi-mugi berkah ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kula ngapunten mangke kula boten saged matur ngangge basa Jawa terus nggih. Bahasa Indonesia boten napa-napa nggih. Nggih. Kula niku selasa wong Jawa nek ngomong Jawa kagok.
Pakai campur-campur lagi, campur-campur. Ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk pagi ini menyampaikan nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Siapa nanti bilang Abu Dzar? Abu Dzar itu salah seorang sahabat Rasulullah yang cukup terkenal ya, dan banyak meriwayatkan hadis juga. Nah, nasihatnya ada 5. Yang pertama, ittaqil maharima takun ahlan nas. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas, wardo bima qasamallahu laka takun ahlan nas. Ingkang kaping 3, wa ahdi ila jalika takun mukminan. Ingkang kaping 5, wa ahdi ila nasi ma yuhibbu li nafsi. Ingkang kaping 6, wala tuqfirin dhahka fa inna kasratal dhahki tubitul qulub. Monggo kita bahas sareng-sareng 5 nasihat dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hendaklah kamu menjaga yang haram, menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bisa menjaga hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira kita semua sudah tahu ya bahwa yang namanya agama itu kan intinya kan aturan hidup ini. Aturan untuk kehidupan umat manusia supaya baik. Nah, aturan agama itu kalau dikelompokkan secara garis besar itu hanya bisa 2 saja kelompoknya. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Kalau perintah itu berarti harus dikerjakan, kalau larangan harus dihindari, harus ditinggalkan. Nah, kalau bisa melaksanakan itu, ya, melaksanakan perintah dan menghindari larangan, itulah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Makanya takwa itu ya sering didefinisikan sebagai imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, kalau Mas Rohim laki-laki apa itu karena sering Jumatan, nah itu kan enggak Jumatan ya Bu ya. Kalimat mari kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu selalu disebut oleh para khotib ketika berkhutbah di mimbar Jumat. Jadi kalau orang laki-laki pasti hafal pengertian takwa itu karena sering mendengar setiap Jumat. Nah, itu mungkin karena tidak Jumatan ya mungkin kurang begitu hafal terkait dengan pengertian takwa itu ya. Jadi sekali lagi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi
larangan. Nah, menurut saya ibu terkait dengan bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu ada ketentuannya. Kalau di dalam hal melaksanakan perintah Allah, itu ketentuannya semampu kita, menurut kadar kemampuan kita. Nuwun sewu, ya. Sholat itu punya apa, Bu? Wajib. Kalau bisa berdiri harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk boleh tidur miring dulu. Tidak bisa miring rumah. Orang iso rumah boleh dengan isyarat dulu, ya. Kedep-kedep kesento. Dan akan dipedhe wis ora iso yo jaluk di sholati. Jadi yang namanya menjalankan perintah itu sak mampunya. Puasa hukumnya apa, Bu? Wajib. Ya. Tapi kalau sedang sakit, boleh tidak berpuasa? Boleh, ya. Kalau sudah puas, kami memang tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa? Boleh. Jadi yang namanya melaksanakan perintah itu menurut kadar kemampuan kita. Lalu zakat yang wajib zakat siapa, Bu? Hanya orang yang kaya. Kalau miskin wajib zakat enggak, malah boleh menerima zakat. Begitu, Bu, yang namanya melaksanakan perintah. Haji wajib. Yang wajib siapa? Yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib. Itu ketentuan di dalam melaksanakan perintah menurut kadar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, itu ketentuan. Tapi menurut saya, Bu, kalau dalam meninggalkan larangan itu sifatnya mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Boleh enggak, Bu, misalnya aku gelem dari orang Islam, tapi aku boleh maling. Boleh enggak? Siapapun kalau sudah menjadi orang Islam tidak boleh mencuri. Aku gelem dari orang Islam, tapi aku jalur izin oleh zina. Boleh enggak? Tidak boleh. Siapapun kalau sudah menjadi Islam tidak boleh berzina. Apa gitu? Jelas nih kalau ya? Jelas. Jadi kalau dalam hal melaksanakan perintah, ketentuannya menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau dalam hal meninggalkan larangan, ketentuannya adalah mutlak, ya, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, makanya lalu Nabi itu tekanannya itu pada meninggalkan yang haram itu, yang dilarang itu. Jadi kalau kita itu sudah meninggalkan yang haram, itu berarti sudah separuh agama itu sudah. Nah, tinggal yang melaksanakan perintah semampunya itu maksudnya. Makanya jadi yang penting, yang paling pokok pertama kali meninggalkan yang haram. Jadi ibu-ibu nuwun sewu ya dalam Islam itu, Bu, nuwun sewu dalam Islam. Ibu-ibu hanya meninggalkan yang haram, tidak melaksanakan yang haram, itu sudah berpahala. Ya. Itu enaknya kita. Kita tidak minum, maksudnya bukan minum dingin, minum minuman keras. Kok minuman keras ya? Maksudnya minuman yang memabukkan, yang dilarang.
Tidak meminum minuman keras saja itu sudah mendapatkan pahala. Tidak berzina sudah mendapatkan pahala. Tidak mencuri dapat pahala. Jadi kita tuh dapat pahala banyak hanya sekedar tidak melakukan. Itu kan enak itu. Loh, kalau misalnya sholat itu ganjaran, wajar di bumi, rekoso, ngaji itu ganjaran, wajar. Ibadah haji itu ganjaran, wajar lompatnya melakukan sesuatu dengan rekoso. Tapi meninggalkan yang haram saja itu dalam Islam, yang sifatnya hanya pasif, tidak melakukan sesuatu, itu sudah mendapatkan pahala. Lu kan enak gitu di Islam. Enak apa enak, Bu? Enak apa enak? Jadi kita itu setiap hari dapat pahala itu hanya karena tidak melakukan yang haram itu. Masya Allah. Ya. Jadi kelihatannya tidak melakukan apa-apa, tapi sudah dapat pahala. Karena prinsip meninggalkan yang haram itu memang berpahala. Masya Allah. Loh, kenapa kok orang yang namanya meninggalkan haram itu sudah berpahala? Iya, karena di situ sudah dibutuhkan kesabaran. Makanya yang namanya sabar itu bisa sabar dalam ketika menerima musibah, kena musibah sabar. Tapi sabar yang lain itu sabar dalam melaksanakan taat, melaksanakan sholat ya kudu sabar, poso ya kudu sabar, zakat ya kudu sabar, haji ya kudu sabar. Nek ninggalke maksiat juga kudu sabar. Tidak berzina itu ya harus sabar. Dulu nak misalnya zina itu entuk kira-kira ya terutama Mas Robin barangnya belum kira-kira nah misalnya itu loh Mas. Tapi kan rento akhirnya kan menahan orang itu nggih menahan. Lho nak misalnya mencuri kok ento lho enak wae to karek golek wong dijikui. Ning dilarang, makanya harus menahan dan sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan. Jadi makanya Masya Allah ya, orang yang bisa meninggalkan yang haram itu oleh Nabi makanya sudah dianggap sebagai orang yang a'badan nas, orang yang paling bagus ibadahnya, orang yang paling baik ibadahnya. Hanya dengan meninggalkan yang haram. Ini yang pertama. Bukti-bukti sakit ya bukti kita bisa meninggalkan yang haram. Nah, nanti yang perintahnya tinggal sak mampu kita. Bisa ngaji, bisa sholat, ya zakat dan seterusnya. Upaya untuk sebanyak mungkin amal soleh. Ya. Lalu yang kedua, wallahu bima qasamallahu laka takun ahlan nas. Kowe ridho, hendaklah kamu ridho terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Kalau kamu ridho dengan pemberian Allah kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi untuk menjadi kaya itu gampang ternyata. Untuk menjadi kaya tidak harus uangnya banyak. Untuk menjadi kaya tidak harus hartanya banyak. Tapi dengan apa? Dengan ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuwun sewu ibu-ibu. Orang itu kan memang sudah ditentukan Allah ya. Dengan pemberian Allah yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang memang oleh Allah diberi kekayaan yang banyak, ya. Ada yang sekedar cukup, ada yang kurang, bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Lebih masalah kita kan begitu. Nah itu kita diminta untuk apa? Untuk apa? Ridho itu menerima. Atau kalau dalam bahasa agama yang lain ada istilah yang khusus terkait dengan pemberian Allah itu qanaah. Siapa nata ngiren Bu? Qanaah Bu. Qanaah. Siapa nata ngiren?
Sampun alhamdulillah. Qanaah iki nak cara Jawane trima ing pandum. Nggih. Napa? Trima ing pandum, nggih, trima ing pandum. Gusti Allah kok takdirke diparingi duwe harta banyak, alhamdulillah. Kita bersyukur ya. Tapi kalau Allah misalnya memberikan kepada kita yang hanya cukup atau bahkan kurang, kita bersabar, tetap menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu bisa seperti itu, masya Allah ya. Kalau orang terima yang panggung, ya, itu ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat bagus, dan itu kalau tidak salah merupakan dawuhnya Imam Syafi'i. Ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau di dalam dirimu itu kok ada sifat qanaah, ada rasa qanaah, bisa menerima ing pandume Gusti Allah, engkau dengan pemilik dunia seisinya ini sama. Engkau dengan raja dunia ini sama. Kata Imam Syafi'i. Ya karena kita orang itu kan kalau qanaah itu kan, apalagi orang sudah terima dengan apa yang diberikan Allah itu kan ya sudah puas dengan apa yang dikasih. Dan memang yang namanya kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya itu sesungguhnya adanya adalah di dalam hati. Makanya kaya itu tidak lain adalah kaya hati. Al-ghina laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan, tapi karena hatinya. Selama kita itu merasa cukup, tidak membutuhkan apa-apa, itulah kekayaan sebenarnya. Allah itu disebut sebagai Al-Ghani yang maha kaya. Ibu-ibu kan baca Al-Mahfuz ya. Di antara sifat Allah apa? Allah Al-Ghani. Artinya apa? Allah maha kaya. Kenapa Allah itu disebut sebagai maha kaya? Karena Allah itu tidak membutuhkan apapun dari siapapun dari yang selainnya. Tidak ada. Nah kita ini kan enggak. Jadi orang yang kaya malah jadi ini malah miskin sebenarnya. Nyatanya dia malah membutuhkan lebih banyak lagi kok. Justru yang sungguh-sungguh kaya itu malah ya tadi itu orang yang kaya hati tadi. Nah makanya kata Nabi, Masya Allah ya, kalau kamu kok bisa qanaah, bisa ridho dengan pemberian Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia bahkan, Masya Allah. Lalu ternyata kok gampang ya resep dari wong sugih ya. Bu, ya. Resep dari wong sugih ternyata gampang. Sing penting gelem nrimo ing pandu, Masya Allah. Jadi terima ing pandu itu bahasa Jawa itu kadang-kadang lebih pas nanti. Terima ing pandu ya. Nah itu sudah terkenal ya istilah itu ya. Terima ing pandu, menerima apa yang sudah menjadi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ya, kalau diberi banyak terima, alhamdulillah. Diberi sedikit juga terima, bersabar. Sing dikai duit akeh, ingat ya bahwa di dalam harta yang Allah berikan itu ada hak orang lain, fakir, miskin. Itu indahnya Islam seperti itu, Bu. Sehingga lalu kemudian yang kaya membantu yang miskin dengan konsep zakat, dengan konsep infak, dengan konsep sedekah, ya, dengan konsep hadiah. Itu semua dalam rangka untuk mengangkat
nasibnya orang-orang yang kebetulan mendapatkan pemberian Allah yang sedikit tadi. Sehingga diharapkan dalam masyarakat itu yang terjadi adalah yo sing sugih yo aja sugih banget, sing miskin yo aja miskin banget. Ya. Begitu. Itu yang berapa tadi Bu? Yang kedua. Jadi yang pertama kita diminta untuk meninggalkan yang haram supaya menjadi orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah. Yang kedua diminta untuk apa? Qanaah, terima panduk supaya menjadi orang yang kaya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga Nabi pesan wa ahsin ila jarika takun mukminah. Kamu hendaknya berbaik-baik ya, sama tetangga. Kamu hendaknya berbaik-baik dengan tetangga. Nah, kalau kamu itu kok bisa baik dengan tetangga, kata Nabi, kamu akan diakui sebagai orang yang beriman. Terus nuwun sewu, sing jenenge iman itu boten kok namung dalam kaitannya dengan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada takdir. Tidak. Iman itu rukunnya memang hanya 6, tapi cabangnya banyak. Jadi cabang iman itu banyak. Pokoknya 6, tapi cabangnya banyak. Lah di antara cabang iman itu harus baik dengan tetangga. Artinya apa? Kalau sebaliknya tidak baik dengan tetangga, itu dianggap imannya tidak sempurna. Masya Allah. Jadi yang namanya iman itu tidak hanya terkait dengan persoalan Gusti Allah, enggak. Kalau tonggo wae ini bisa jadi menentukan sempurna iman kita apa tidak. Oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati di dalam persoalan hubungan dengan tetangga. Nabi kita Muhammad SAW dengan tegas menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh." Masya Allah. Ibu-ibu pada hafal ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Fal yuhsin jaroh, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Lah berbuat baik dengan tetangga itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang sifatnya pasif, tidak melakukan sesuatu, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak apa lagi? Apa Bu? Tidak merusui, tidak gosip, tidak kerasani ya. Pokoknya tidak yang jelek-jelek itu tidak, semua tadi yang haram tadi ditinggalkan. Itu kan pasif namanya ya, meninggalkan yang haram tadi itu berarti. Ya. Tapi juga dengan cara aktif melakukan sesuatu, berbuat baik ya. Apa misalnya itu? Bapak mungkin berbuat baik dengan tetangga apa misalnya? Menolong ya. Apalagi dundung jajan ya. Ya, memberi hadiah ya. Apalagi Bu? Banyak sekali. Loh, dundung jajan itu penting loh, nuwun sewu. Itu sampai dipesankan Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu Masya Allah ya, mengatur dari hal yang paling besar sampai dengan yang remeh-temeh, seperti hubungan tetangga sampai diatur. Misalnya dalam tadi dundung jajan, dundung jajan ini ya, membagi makanan itu ya kepada tetangga ini. Sampai Rasulullah bilang begini dengan dan itu ditujukan pada wanita muslimah.
wahai wanita muslimah, kalau kamu misalnya masak kuah, itu perbanyak kuahnya. Terus sampai begitu. Itu maksudnya apa, Bu? Kok kalau masak kuah diakai dua dan apa, Bu? Dan tonggone melu ngrasake, dan tonggone kumanan. Lu kayak gitu tuh diurusin Nabi, Masya Allah. Ya. Nah, makanya diprakteknya gini, tuku apa jenenge daging pelapat, kuahnya sak dandang. Nah, rapopo itu, sama mangkok musak. Diajarkan Rasulullah seperti itu. Okay. Ingat Bu, kalau masak kuahnya juga nyai tonggone melu ngrasake. Dan kita itu enggak, kadang-kadang masak apa saja ya sudah dimakan sendiri. Tonggone padahal mambu, wah ini masak apa, ambune sengan orang melu ngrasake ambune apa menan ate goreng ikan asin nanti diwangi wahi gitu. Masya Allah, goreng sambal lombok kayak nanti direwangi tonggone kayak wangi. Orang melu ngerasa. Terus sampai begitu diaturkan Nabi, Masya Allah, untuk berbaik dengan tetangga. Ya. Lalu ada hadis yang lain yang mengatakan begini, wahai wanita muslimah, engkau jangan merasa hina, merasa malu untuk memberikan hadiah kepada tetanggamu, meskipun itu hanya berupa kikil kambing. Bu, jenengan dipeseni Nabi, jangan malu meskipun toh yang bisa diberikan hanya berupa kikil kambing. Lo kayak gitu diatur Nabi, dipeseni Nabi. Lo kita itu kan manusia Bu, kadang-kadang kan Arabnya ini sing kira-kira berjanji itu sok usia Bu, kok gak dipaidu, kok gak malah dinyek, kok gak malah di. Lah kita dipeseni Nabi, wes nak kepengen memberi saja, ya, tidak usah malu, tidak usah merasa hina. Yang bisa diberikan apa berikan. Lu sampai begitu bukan Nabi mengatur kehidupan bermasyarakat supaya baik. Nah, secara umum memang kemudian Nabi menyatakan tahadu tahab. Kalian itu hendaknya saling suka memberi hadiah. Sebab dengan memberi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Ya. Ibu-ibu pun biasa gue sok memberi hadiah, ya, tonggone, sedulure, kancane, ya. Lo itu ternyata diperintahkan Nabi itu untuk saling memberikan hadiah itu. Nyatanya kan bisa memberikan hadiah gue, seneng buatan bu. Senang. Dikirimi tanggane jajar lu seneng boten? Senang. Nah, senengnya ya aja mung nak ngirimi, ya ngirimi hadiah juga. Nah, kalau sudah saling bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta di antara anggota masyarakat. Masya Allah lagi sampai begitu atau kehidupan bermasyarakat. Ya. Dan sekali lagi, baiknya hubungan dengan tetangga itu sekali lagi sampai oleh Nabi dijadikan sebagai ciri apakah seseorang itu beriman apa tidak. Makanya kita harus memperhatikan. Itu yang berapa tadi Bu? Yang ketiga, ya. Berarti sekarang yang berapa? Yang keempat. Sebelum jam 10 sudah selesai. Yang keempat, wa ahsin, bukan wa ahsin, wa ahdib ilan nasi kama tuhibbuhu ila nafsi.
kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya mencintai orang lain itu seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kira-kira ini angel apa angel dulu? Angel apa angel? Mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Namanya diri mencintai diri kita sendiri itu sudah sangat cintanya. Tapi Nabi meminta mencintai orang lain itu juga sebagaimana mencintai diri sendiri. Lah prakteknya bagaimana itu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri itu? Ya tadi itu contohnya misalnya. Pada umumnya kita senang diberi. Nah kalau kita senang diberi berarti kita juga hendaknya harus juga senang memberi. Kita senang dihormati, berarti kita harus senang menghormati, ya. Dan seterusnya. Demikian pula, ya. Kalau kita itu tidak suka disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Disakiti kan tidak enak Bu ya, tidak enak, ya. Dirasani ora enak, dibully ora enak. Ya. Sakitnya itu di sini ya. Nah makanya ya jangan menyakiti orang lain. Itu praktek dari mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Memang tidak mudah, berat. Pada umumnya orang itu egois. Pada umumnya orang itu selalu mementingkan diri sendiri. Ya. Jarang orang itu memperhatikan orang lain, itu jarang. Ya. Nah, justru itu yang diperintahkan Nabi. Nah, kalau kita, kata Nabi itu, bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri, takun musliman. Engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi kalau tadi baiknya dengan tetangga itu menjadi ciri orang beriman, ya, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri itu tanda sebagai orang berislam. Jadi kalau ingin Islam kita sempurna, harus apa? Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ego kita agak sedikit dikurangi, ya. Kita memikirkan orang lain. Kita berorientasi pada kepentingan orang lain. Tidak mudah memang, tidak mudah. Ego kita itu Masya Allah ya. Itulah manusiawi juga memang ya. Jadi memang manusia itu diciptakan memang egois juga memang. Tapi jangan kemudian diturut-turutkan. Jadi jangan kemudian lalu diturut-turutkan, ya. Tapi harus dibenahi, ya. Harus ada tazkiyatun nafas, pensucian jiwa kita supaya sifat ego kita itu menjadi berkurang, lalu kemudian lebih mementingkan kepentingan orang lain. Itu yang pertama. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama meninggalkan yang haram, yang kedua menerima pemberian Allah, terima ing pandum qanaah, yang ketiga berbuat baik dengan tetangga, yang keempat mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah yang terakhir, wala tu'thirul bahka. Kamu jangan banyak-banyak dalam tertawa. Fa'inna kasratal dhahki tumitul qulub. Kebanyakan ketawa, kebanyakan loh ya. Kebanyakan ketawa itu bisa mematikan hati. Supaya hati kita hidup itu jangan banyak-banyak ketawa. Jadi yang dilarang apa? Banyak. Tapi kalau ketawa boleh enggak, Bu?
Loh, boleh toh, masa ketawa kok tidak boleh? Wong ketawa itu menyehatkan. Kalau orang tidak bisa ketawa malah nggak sehat itu. Ya. Yang tidak boleh itu kebanyakan. Ya saya kira memang tidak hanya ketawa ya, apa-apa yang kebanyakan itu memang tidak baik ya. Makan itu baik. Kalau kebanyakan makan tidak baik. Tidur itu kalau kebanyakan tidur tidak baik. Pokoknya yang kebanyakan tidak baik lah ya pokoknya. Ya, yang kebanyakan tidak baik. Nah, yang sedang-sedang saja ya. Adalah guru yang sedang-sedang saja ya, yang sedang-sedang saja. Ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Tapi sekiranya ketawa itu harus orang boleh. Wong Nabi itu juga senang ketawa, dalam artian senang humor. Jangan dikira Nabi itu kemudian lalu ketika melarang untuk banyak-banyak ketawa, lalu Nabi tidak pernah ketawa, tidak pernah humor. Nabi itu sangat humoris. Sangat humoris. Mungkin ibu-ibu pernah dengar dulu ya, di antara bagaimana Nabi itu suka bercanda. Nabi suka bercanda. Nuhun sewu, suatu ketika ada seorang perempuan yang sudah sepuh ya, yang sudah tua, matur pada Nabi, Kanjeng Nabi, apa saya ini besok bisa masuk surga ya? Oh, tidak bisa Bu. Coba bayangkan, matur Kanjeng Nabi tanya bisa masuk surga apa tidak? Kanjeng Nabi menjiko tidak bisa masuk surga. Kira-kira sedih tidak ini? Sedih sampai nangis tuh wanita ini. Nah, baru itu Nabi menjelaskan, Bu, jenengan itu tidak bisa masuk surga seperti kondisi jenengan sekarang ini. Besok jenengan kalau masuk surga itu sudah tidak seperti jenengan sekarang ini. Besok masuk surga menjadi muda lagi. Ya. Nah, baru ketawa. Ibunya tadi yang semua nangis menjadi ketawa. Jadi digulungi Kanjeng Nabi, digoda Kanjeng Nabi, dicandain Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu senang bercanda juga, jangan dikira dia pernah bercanda. Tapi bercandanya bercanda yang mator, itu kan tidak masalah. Jadi itu kan hanya ngaget ke itu. Kalau berarti tidak bisa masuk surga beneran. Tidak bisa dalam kondisi seperti kondisi sekarang. Terus saya usi mbak, dengan cantik, itu kita mbak pulang dosa ya. Ya wis mulung dosa ya pantes lah kalau sudah top ya. Ya itu ya. Tapi sekarang ini sudah begini, besok masuk surga jadi muda lagi. Wah, Masya Allah ya. Sebaliknya, kadang-kadang kan anak-anak muda itu kan sok guyon, tapi guyon tak bina. Mas beribadah. Wah, gua apa ibadah? Lalu kok nak ibadah itu berapa lo ya? Lu malah beneran, angin rokok kumpul bintang-bintang film itu. Lu maksanya ini angin rokok bintang film bisa ayu. Lu angin rokok ya bintang film udah dimenang gitu. Soalnya ayu meneh. Lah sibah-sibah sekarang ini meskipun ya tidak cantik-cantik amat, sudah liput-liput ya. Besok di surga jadi cantik-cantik, jadi mencorong semua wajahnya. Bersinar semua wajahnya, ya, karena semuanya ahli wudhu, semuanya ahli sholat, dan orang yang ahli sholat, ahli wudhu besok bukannya di hadapan Allah bersinar, bercahaya. Jadi rumah sana kumpul enak, kumpul kalau bintang film, rumah saya bintang film enak di rokok di share, di sini siora, ya begitu. Masya Allah ya. Nah mudah-mudahan ibu semuanya ya, kita ini bisa melaksanakan nasihat yang diberikan oleh Nabi kepada salah seorang sahabatnya tadi ya, yang 5 hal tadi. Kalau toh ibu misalnya tidak bisa mengingat sampai detail-detail penjelasannya, paling tidak mengingat pokok-pokoknya tadi Bu ya. Ada berapa Bu? Ada 5. Yang pertama apa?
menjaga yang haram. Wes pokoknya aja nganti nglakoni sing haram, aja nganti nglakoni sing dilarang Gusti Allah. Kalau kita sudah bisa menjaga yang haram itu takuna abadan nas, kita akan menjadi orang yang paling baik badan. Yang kedua, terima tabur qanaah, ridho atas pemberian Allah. Kalau kita bisa ridho atas pemberian Allah, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga apa? Berbuat baik dengan tetangga. Kalau kita bisa berbuat baik dengan tetangga, kita akan dicatat sebagai apa? Orang yang beriman. Yang keempat, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri, kita akan disebut sebagai seorang muslim yang sejati. Yang kelima, jangan banyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Tapi bukan berarti tidak boleh ketawa. Kita harus juga ketawa supaya gembira, ya. Tapi intinya jangan banyak-banyak saja, ya. Kalau sedih terus saja. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan nasihat-nasihat Nabi itu. Amin ya rabbal alamin. Ya.